Pemirsa, beralih ke informasi lain, pemerintah menyatakan tidak akan menggunakan anggaran negara atau akan melakukan bailout untuk menyelamatkan PT Sritex dari kebangkrutan. Pemerintah hadir bailout, menurut saya nggak begitu kita membacanya. Beberapa hari kebelakang, publik dikejutkan dengan kabar PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex bangkrut. Perusahaan tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah itu dinyatakan pilot berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A khusus Jawa Tengah. Melihat hal itu, negara segera melakukan langkah positif dengan melibatkan 4 kementerian. Fokus pemerintah terhadap kasus Sritex saat ini adalah menghapus resiko pemutusan hubungan kerja bagi para tenaga kerja pabrik tekstil tersebut, bukan semata menguntungkan pihak swasta. Meski demikian, pemerintah tidak menyiapkan dana khusus atau bailout untuk menyelamatkan Sritex, termasuk untuk mengambil alih. Ingin memastikan bahwa proses kasasi ini juga berjalan secara transparan. Nah, itulah salah satu bentuk kehadiran pemerintah. Jadi jangan difahami pemerintah hadir bailout, menurut saya nggak begitu kita membacanya. Ya. Dalam raker bersama Komisi 9 DPR RI, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Yasirli mengungkapkan bahwa upaya penyelamatan Sritex akan dilakukan dengan berbagai cara. Opsi pertama adalah dengan merevisi kebijakan yang melonggarkan barang impor ke dalam negeri. Aturan saat ini menurut Yasirli telah membuka keran impor, sehingga memukul industri tekstil domestik. Opsi kedua adalah mempercepat proses mediasi antara kurator dan manajemen Sritex. Pastikan bahwa produksi kalau memang itu harus berjalan. Nah, dan itu kan semuanya itu nanti harus melalui kurator ya. Jadi produksi harus berjalan, kemudian tenaga kerjanya, ya hak-hak pekerjanya itu, hak-hak normatif pekerja itu juga harus. Jadi tenang aja, nggak usah terlalu terlalu khawatir. Pihak Sritex sendiri tidak tinggal diam. Mereka melakukan langkah hukum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan pilot sebagai bentuk upaya penyelamatan Sritex dan ribuan karyawannya. Kita mengupayakan sekuat tenaga untuk naik banding di Mahkamah Agung supaya Mahkamah Agung memberikan satu putusan untuk mencabut atau membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Oktober yang lalu. Sebelumnya Pengadilan Negeri Niaga Semarang resmi menyatakan Sritex pilot. Dalam putusan tersebut, Sritex telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PT Indobarat Rayon selaku pemohon berdasarkan putusan homologis. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API menyebut salah satu penyebab bangkrutnya Sritex adalah keran impor garmen yang terbuka lebar utamanya dari Tiongkok. Ketua Umum API Jemi Kartiwa meminta penyelesaian masalah Sritex ditangani secara menyeluruh, termasuk mengatasi banjir impor ilegal produk tekstil Tiongkok. Jemi menilai revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor tidak menjadi jawaban untuk permasalahan perusahaan-perusahaan tekstil. Selain Permendak 8, kita juga harus lihat banyak hal yang terjadi ya. Kita harus lihat ekosistem yang terjadi di Indonesia ini yang kita harus cermati, Pak. Kita jangan hanya semata-mata hanya Permendak 8. Memang Permendak 8 itu menjadi salah satu, tapi yang utama kita harus lihat adalah ekosistem industri tekstil secara menyeluruh, Pak. Ini yang kita harus jaga, karena seperti kita ketahui, China itu menjadi produsen dunia di berbagai hal, termasuk tekstil. Dan kenapa China bisa menguasai produsen tekstil dunia? Karena dia menguasai dari hulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.